Gimana? Baik. Masa ini, oh ya berarti dia sudah tahu. Orang ini tahu, masa ini sudah tahu. Nggak aneh ya. Dia pernah Iya, apa kan? Kalau dia tadi kan ada riwayatnya. ini mama. Ada kan? Oh, itu sekolah Yesus. Makanya itu aktif nama ya, gerejanya. Kalau sebelum mandiri kan cinta ya. Ya, halo. Apa kabar? Luar biasa. Yesus gajah. Yes. Semangat ya. Kalau beberapa orang kita bersyukur pada Tuhan luar biasa. Pada siang hari ini ya. Memang kondisi air di zaman itu orang sudah banyak yang dipanggil tapi sedikit yang terpilih. Orang-orang yang kumpul pada siang harinya adalah orang-orang yang terpilih. Karena kalau dalam semua ini tidak kuat dan bagus-bagusan, tetapi iblis itu untuk mereka lebih kuat menguasai mereka. Baik tidak apa, karena Tuhan bukan melihat jumlah, tapi Yesus melihat hati. Baiklah saudaraku, kita tanggung kepala, mari kita bersama saat berikutnya. Dengarkanlah nasihat dari Tuhan. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan sebentar, supaya ia jangan luka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Baik saudaraku, kita akan bersama-sama bagi berdiri dan kita akan menyembah Tuhan dan Tuhan nomor 1.
ciptaan alam penyelamat. Hanyalah karena cinta kasih-Mu, oleh penyertaan-Mu, oleh berkat-Mu, kami boleh ada di sini. Dan kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah ini, Tuhan Yesus. Mungkin seminggu yang lalu kami melakukan hal-hal yang kurang berkenan di hati-Mu, yang menyakiti hati Tuhan dan bersama kami. Kami mohon pengampunan-Mu. Kuduskan, sucikan hati pikiran tubuh kami pada ruangan ini, supaya kami layak untuk datang ke ruang yang maha suci. Kami rindu berterbuka dengan muka dengan Kau yang dari Yesus melalui acara ibadah pada siang hari ini. Kalau mungkin ada roh jahat, kuasa kegelapan, roh pikiran duniawi, sakit penyakit, masalah problem yang masih melingkupi kami, yang masih kita bawa di dalam ibadah ini. Kami semua saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tembik keluar dari dalam hati, tubuh dan pikiran kami, bahkan dari dalam ruangan ini. Serahkan kepada ini dari awal pertama hingga akhir dalam hati, dalam Engkau Yesus yang berkuasa dan berkuasa yang akan memimpin acara ibadah. Roh Kudus menguasai hati kami dan Tuhan kami. Kami awal ibadah ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Saudara-saudaraku, kita tetap berdiri. Kita akan sama-sama mengungkapkan pengakuan iman Rasuli yang ada di buku catatan itu. Pengakuan iman Rasuli bersama-sama setelah hitungan ketiga. Dengan sungguh-sungguh mari kita ungkapkan pengakuan ini. Satu dan tiga. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Bunda Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
Dalam rangka mengunjungi anak daripada Pak Lek meninggal, anak yang nomor 1 meninggal. Meninggalnya minggu lalu, tapi kan minggu lalu anak kemarin satu. Semua luka melakukan dan Tuhan yang meninggal itu sudah ikut Tuhan Yesus, suaminya yang dulu saya itu Tuhan sampai meninggalnya dia taat dan setia di dalam ibadah sampai ke anak manusia. Jadi kami memang saat itu Tuhan waktu itu saya mendorong kami bertiga menyaksikan Tuhan katakanlah memang lirik saya namanya dari Yono. Pak Putri kadang-kadang tidak usah terlalu cemas, khawatir, takut karena bahan itu dipanggil Tuhan sudah dapat tempat di surga. Katakan begitu. Karena iman kami tidak ada mudah-mudahan. Katakan bahwa itu jaminan sendiri dari Tuhan bahwa kalau percaya Yesus dosanya diampuni, ditulis di kitab kehidupan dan sudah ada akhir, sudah ada di sana. Jadi saya katakan kepada mereka, tinggal nanti kita kalau kita sama-sama diskusi tidak ketemu di jadi di Tuhan sama saya positif tinggal berlanjutnya. Saudara itu perlu diketahui bahwa saya ini selama ini disibukkan oleh bermacam-macam hal dengan sepertinya saya ini kayak orang menganggap manusia itu pernah satu-satu batu, satu-satu batu. Saya belum lama disibukkan oleh cucu kakak saya yang diterima oleh kedokteran yang saya saksikan berkali-kali, mungkin ada yang belum mendengar. Cucu kakak saya Mbak Tung itu satu-satunya diterima kedokteran tanpa tes melalui nilai rapor.
Padahal tentu saja katanya sekarang 500 juta kalau masuk. Anak bupati Bandung mau masuk Unpad, mau masuk kedokteran, mau bayar 400 juta, tidak. Yang diterima adalah murni nilai yang bagus. Tapi berhubungan ini, suami istri cerai, ayah ibunya, dan dipisahkan oleh neneknya, saya kurang mengerti, mungkin tidak pernah bisa. Jadi ada gangguan depresi baru setengah semester, saudara. Tidak ada tulung-tulungnya saya, tulung-tulung. Hingga 2 bulan yang lalu saya sudah tungguin 10 hari di asrama. Sampai kakak saya harus nyewa asrama, harganya satu kamar sebenarnya 1,8 satu bulan, 1,8 juta. Tapi dia katakan, namanya jangan tambah aku bagilah 600. Diberikan 600 satu bulan, satu kamar kecil. Aduh, tapi itu dia selama kedokteran. Udah, 3 bulan, dia awal bulan betul lagi. Kamu kesini lagi, saya sangat bingung, kakak saya. Ini Nina namanya, Nina juga menanyakan kamu terus. Oke, saya ada cara dalam bulan Oktober saya sampai dulu saya selesai nanti kesini, saya lewat dan ke sana. Saudaraku. Awal bulan Oktober, terus. Saya tolong, saya sangat bingung. Tetap datang, saya sangat bingung. Terus terang saya bingung. Pergi bukan dari sini ke kemana? Yang tentunya tetapi ini mungkin posisi dari sini adalah pelayanan juga. Karena saya bisa Tuhan dan dia itu adalah saya paling mewakilkan pada waktu saya berkata ini dia menjawab dengan surat merah tanda merah. Menolak dengan memberikan dengan cinta jawaban cinta merah. Tapi sekarang Tuhan membuat dia itu kenapa minta pertolongan. Kebetulan terakhir saya selesaikan bahwa dari mulai aku bilang harus cuti 1 semester jangan ikut kuliah dulu tidak mampu. Tapi dipertahankan oleh dokter sayang nanti akhirnya tetap tidak mampu. Ujian coba tidak mampu. Kami putuskan kami mendatangi ke kantor neurologi. Selesaikan dulu akhirnya tidak tenang di Jakarta. Sekarang Tuhan masih memberikan satu porsi lagi, namanya Ibu Endang. Ibu Endang itu ada di situ di Gang Panca. 6 bulan yang lalu dia sampai rumah saya bilang kepada ibu, aku minta tolong untuk dicarikan tenaga untuk menjaga dia. Aku pernah bilang sama ibu itu untuk mencarikan orang. 6 bulan yang lalu, siapa dari itu tolong aku minta dicarikan orang, tak pernah dapat. 3 bulan yang lalu saya mau Bu Anita kumpul di sana. Bu Anita sebenarnya ingin mau bantu juga, tapi tidak lepas gitu. Berikutnya kemarin hari Rabu ada kesempatan kumpul di sana dan akhirnya memang waktu itu membedakan bahwa kita sudah membedakan itu berlaku ibu ini dulu ya dulu pensiun dini karena begitu berbeda suaminya meninggal suaminya kondisinya depresi yang luar biasa karena ibu ini sangat disayang oleh istrinya. Anaknya cerita, Bu, ayah saya sangat memanjakan ibu sampai masak pun bapak. Dan ibunya bilang, Bu, saya tuh nggak boleh pergi sendiri, kalau saya mau pergi ayah kasih antar, suami saya kasih antar. Enak nggak kalau sebagai istri suaminya seperti itu? Siapa yang suaminya berada menjadi istri? Enak nggak? Maka kadang-kadang kalau kita minta ke suaminya, tapi Anda sukanya sakit, tapi ini tidak. Bapak ini sayangnya luar biasa. Tetapi malah bagi ibu ini dan merupakan pelatak, merupakan apa namanya? Malapetaka setelah saya meninggal, ketergantungannya luar biasa sehingga apa? Merasa kehilangan yang luar biasa. Kemudian 2 anaknya juga menikah juga kehilangan luar biasa. 4 tahun berobat dokter jiwa tak pernah sembuh sampai anaknya bingung. Sampai saya sendiri, Bu,
pernah nggak main-main dengan dukun gitu? Saya bukan apa-apa ya, tapi kan ada juga buatan kejelasan ya. 4 tahun kan dokter jiwa loh. Tak pernah sembuh-sembuh, tak pernah bisa tidur 4 tahun. Sampai saya juga tanya, Bu, mungkin ibunya ibu pernah nggak juga main-main dukun atau oke. Jadi murni deh. Sekarang begini Bu, saya mau bantu Ibu. Aku punya terapi dan saya biasa mengatasi kasus seperti ini dengan obat yang saya berikan. Ada yang paling lama 3 bulan sembuh total, lebih berat dari Ibu. Kalau tidak ada waktu mula-mula, tapi akhirnya dicoba, dicoba. Ini pada obat yang saya berikan sudah itu karena ada Tuhan itu. Yesusnya bukan obat yang aku berikan. Dokter ahli jiwa itu lebih pintar daripada aku sangat perawat. Ini juga banyak. Lalu anaknya dari mana tidak pulang. Anaknya marah sama apa? Setiap kali saudara, anaknya bisa 5-6 kali 10 kali ditelepon oleh ibunya pada saat depresinya kumat, dia seperti mau mati rasanya. Jadi yang lagi kerja itu diteleponin suruh pulang, adiknya dipanggilin suruh pulang. Kadang-kadang sekarang diatur ada di samping itu, sama 10 ribu, kalau nggak bisa. Jadi anaknya semakin membenci. Akhirnya anaknya benar tidak pulang. Oke, saya tidak sampai akhirnya tidak pulang, aku menunggu. Saya berkata tidak pulang, menunggu di situ. Saudaraku, yang minum obat sekitar 6 sore, saya berikan obat. Tidak mahal, obat itu sederhana, tapi darah Yesus yang benar. Saudaraku, dia melihat saya jadi di situ nunggu dengan makin saya berbuat kepada ibu yang kali berarti jam 7 itu sampai jam 5 pagi saya pulang masih tidur pulang. Pada saat itu saudara, hati saya menangis. Juga melihat seorang ibu ini, saya katakan Yesus tolong jangan begini, selamatkan ibu. Bu, aku punya anak seperti aku tidak punya anak. Orang dua-duanya dikorbankan, tapi sudah jengkel dibuat jengkel oleh ibunya karena ibu itu yang melakukan itu di bawah alam sadar. Jadi bukan karena dia orang jahat. Jadi anaknya tidak mengerti, akhirnya musuhin ya. Jadi sekarang ibu tolong kalau ada masalah kesehatan, teleponnya ke keluarga, jangan sama anaknya. Stop telepon mereka supaya mereka aku ibu sudah berubah. Nanti tanpa ibu pulang, nanti anaknya pulang. Sekarang stop. Saya bilang, dokter di atas segala obat, tapi di atas segala hanya Tuhan Yesus. Ibu telah percaya pada Yesus. Saya memiliki sama seperti itu. Semakin berdoa. Ini mesti bukan hanya di luar pelayanan dan di luar market saya. Kenapa Tuhan memberikan porsi yang seperti itu? Waktu perlu saya, aku perlu dia mengeraskan. Dia butuh belas kasih saya. Itu saudara. Itu saksian ini saya perlu saksikan. Supaya, ya, kuasa Tuhan, mujizat, ya, yang luar biasa. Ya. Jadi, saya yakin, suaminya dia Kristen, saudara. Tetapi terus masuk ikut agama ini. Dengan itu ya, pada waktu meninggal kembali kepada Yesus, saya berangkat. Tetapi yang jelas saya beritakan kepada dia jalan keselamatan. Mudah-mudahan namanya Ibu Eda, ya, ini bisa dia memang panggilan dari itu. Mungkin saya apakah yang tidak ada milenial, melihat saya itu tidak ada apa-apanya, berdoa mungkin Tuhan sampaikan. Tuhan luar biasa. Jadi ini pekerjaan Tuhan Yesus. Bentuk pelayanan bukan berarti harus korban, saudara. Tapi apa yang di depan mata orang itu kita mari kita sama berkorban waktu, tenaga, apalagi untuk Tuhan, jangan pergi
saudaraku, untuk kesaksian ini dapat menguatkan kita semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengatakan kasih Allah itu selalu. Ketika dia serahkan anaknya, pujian-pujian tersebut kami persembahkan padamu bagaikan doa yang harum. Kami percaya karena persembahan kami benar kami belajar firman Tuhan, perangi hati pikiran kami masing-masing dari Roh Kudus agar baik kabarmu maupun jemaat yang di sini ini telah mendengar firman dan dapat mengaplikasikan di dalam kehidupannya dari Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya tidak akan menyampaikan firman terlalu lama, tidak ya. Singkat tapi berisi. Saja ini dalam pemerintahan yang pertama ini kemudian ditandai dengan adanya BBM naik dan sebagainya, katanya orang mengeluh tentang kesulitan ekonomi. Bahkan di dalam televisi kita melihat terus ada demonstrasi yang kesimpulannya masalah kesulitan ekonomi. Nah, oleh sebab itu siang hari ini kami mau belajar bagaimana supaya kita tidak seperti orang-orang dunia yang hidup percaya, ya, selalu mengeluh akan kesulitan. Nah, siang hari ini ya, tema daripada tentang firman ya, dengan ketaatan berkat datang. Ini singkat saja. Dengan ketaatan maka berkat datang. Jadi kita melihat di dalam kita masing-masing, yaitu saya akan ajak Anda sekalian kalau mau ikut saya ke Timur Tengah. Sekarang juga saya kalian berangkat dengan saya ke Timur Tengah. Kita mengunjungi satu kota kecil yang terletak di daerah Galilea. Kota kecil itu adalah di sebelah timur laut, ya. Kemudian di sebelah utara dan selatan itu adalah dari Siberia. Nah, kota itu kecil, kalau misalnya ada pesta besar. Jadi saya ajak Anda sekalian menghadiri pesta besar. Ya.
Sekarang kota yang kecil itu adalah namanya kanan. Nama kotanya kanan. Jadi kita mau melihat ya, keadaan yang tadinya kosong jadi aman, damai. Kemudian tadinya satu depresi, masalah ya hubungannya dengan ekonomi, tapi kemudian mereka ada mujizat ya, sehingga mereka tidak lagi depresi ya. Kita lihat dari Injil Yohanes ya, kita mau belajar ya, kali ini untuk pelajaran yang belajar keluarga, tidak menghadapi situasi yang ya tidak menentu ya. Kita lihat ya, di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua. Ya, kita mau melihat ada satu keluarga ya, di Timur Tengah, yaitu di kota Kana, yang mereka sedang rame-rame, sedang pesta ya. Ada pesta pernikahan, perkawinan ya. Tapi di tengah-tengah rame-rame tiba-tiba ada kegaduhan ya. Jadi Alkitab tidak menjelaskan ya, rame-rame apa itu cuma mengatakan rame-rame ada orang sedang melakukan perkawinan ya. Ya, ini Alkitab tidak menjelaskan siapa yang kawin, itu tidak menjelaskan. Cuma disebut di sana ada pesta perkawinan ya. Nah sekarang perkawinan ini cukup besar, ramai, tentu biayanya besar, undangan itu banyak, sehingga tamu-tamu penuh di dalam rumah itu semua orang-orang Yahudi datang ya, melihat pesta pernikahan itu. Dan di situ juga firman Tuhan berkata di sini, jadi di dalam keramaian pesta itu rupanya hadir juga ya, hadir juga seorang perempuan yaitu ibu dari Tuhan Yesus ya. Pasal 2 ayat 1 ya. Jadi di dalam pesta pernikahan itu saya nggak tahu ibu Yesus diundang atau tidak, tapi firman Tuhan mengatakan ada di dalam pesta pernikahan itu. Bahkan lebih dari itu, di sini kalau kita baca lebih lanjut, ayat yang kedua dikatakan Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Jadi kecuali ibu Yesus, ada juga Yesus dengan murid-muridnya datang dan diundang. Lalu di situ, di dalam keramaian ya, pesta itu tiba-tiba ada masalah. Ada masalah yang membuat ada kegaduhan. Ya. Jadi ceritanya di situ. Jadi beda sekali kalau ada di negara kita, bangsa kita, kalau orang kondangan, ada setengah datang, itu minumnya kalau ada air teh, juga air aqua. Tapi di sana, di Timur Tengah, ada orang Yahudi tidak begitu. Minumnya pasti anggur di sana. Ya. Enggak minum air putih, enggak minumnya pasti anggur. Nah pada saat itu, begitu banyaknya tamu, tiba-tiba ada beberapa kelompok yaitu orang Yahudi yang tidak kebagian minum anggur. Ya. Nah, padahal orang Yahudi terkenal, dan tentu kepalanya keras. Ya. Tersinggung sedikit saja dari pun. Ya. Nah apalagi pada waktu ada pesta perkawinan itu, yang lain yang minum anggur, mereka tidak. Jadi yang pertama dia tersinggung, ya. Yang kedua dia merasa tidak kuat. Jadi ribut. Nah, dalam suasana kegaduhan itu, ya, suasana yang tidak menyenangkan, tiba-tiba ada seorang yang peka, seorang yang tanggap dengan keadaan yang tidak menyenangkan, keadaan yang gaduh. Siapa yang peka dan tanggap? Di sini firman Tuhan mengatakan adalah Ibu Yesus. Ya. Ibu Yesus anggap dengan situasi yang tidak harmonis, dia sangat peka. Ya. Oleh sebab itu, Ibu Yesus tidak membiarkan dirinya, tetapi dia berbuat untuk mengatasi situasi itu. Lalu Ibu Yesus langsung berkata kepada Yesus.
Nah, berkata pada Yesus. Demikian ayat yang ketiga, ketika mereka kurang anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, yang turut besar berarti Yesus. Ya. Mereka kehabisan anggur, ibu Yesus bilang kepada Yesus. Lalu ayat keempat, kata Yesus kepadanya, kepada ibunya, ya. Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Satu, hidup tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Jadi dia peka sekali dengan keadaan yang tidak menyenangkan itu. Lalu langkah pertama ibu Yesus bilang, minta tolong tentunya pada Tuhan Yesus tentang kekurangan anggur. Yang kedua yang diambil langkah oleh ibu Tuhan Yesus, yaitu dia menasehati kepada semua pelayan. Dari kata itu dia memberi nasihat begini, ya. Jadi kata Yesus kepadanya, apakah engkau daripadaku itu satu bertiga. Ya. Tetapi ibu Yesus berkata kepada para pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Jadi ada dua tindakan. Dia tidak diam diri, lihat situasi yang tidak harmonis, situasi kacau, dia lalu berbuat. Ya. Pertama minta pada Tuhan Yesus supaya kekurangan anggur bisa dicukupkan. Yang kedua, lalu dia bertindak yaitu mengumpulkan para pelayan lalu dikasih tahu supaya apa nanti yang kamu dengan diletakkan kamu lakukan. Ya. Jadi ada dua tindakan daripada ibu Yesus yang peka dengan situasi keadaan itu. Ya. Lalu ayat yang ketujuh, ke-6, di situ ada 6 pelayan yang disediakan untuk pembantuan. Menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2 buyung. Perlu saya jelaskan bahwa rumah tangga keluarga orang Yahudi itu biasa rumahnya di depan agak ember. Ya, kalau bilang pelayan ya, umumnya saja gitu ya. Ada ember untuk tempat air. Itu semua orang-orang Yahudi rumahnya tentu di depan sedia air. Ya. Gunanya itu apa? Sebab setiap orang yang mau masuk ke dalam rumah itu, dia harus cuci kaki dulu sampai bersih dan cuci tangan sampai bersih. Jadi tidak ada rumah orang Yahudi yang di depan tidak sedia air. Ya. Nah, itu. Jadi ini ada orang Yahudi nanti. Nah, oleh sebab tamunya begitu banyak, air sudah habis untuk cuci kaki, cuci tangan. Ya, air sudah habis. Dan kemudian Yesus berkata, ya, di sini ayat yang 7, Yesus berkata kepada pelayan itu, isilah sembahyang itu penuh dengan air. Sedikit dulu saya jelaskan. Ya. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ini perhatikan baik-baik. Ya. Jadi Tuhan Yesus memerintahkan pada para pelayan supaya ember-ember yang ada di depan itu diisi lagi air dengan penuh. Nah, ini nggak masuk di akal oleh para pelayan yang masuk di akal. Ya. Tapi dia tidak proses. Tetapi dalam hatinya itu untuk apa Tuhan? Semua kami juga bersih. Maka ember-ember itu kotor karena orang yang masuk semua sudah cuci kaki, cuci tangan. Ya. Sudah bersih, kenapa kok Tuhan meletakkan ember itu dikasih air lagi? Kami tidak membutuhkan air. Yang kami butuhkan adalah anggur. Tapi ini tidak bisa begitu dalam hati. Ini tidak masuk di akal. Jadi memang kadang-kadang tentang itu, kadang-kadang firman Tuhan sulit kita pernah karena kadang-kadang firman itu tidak masuk di akal. Seperti ini. Ya. Kalau di sini dikatakan kalau saya itu selalu dulu dan mereka pun yang mengisinya sampai penuh. Jadi tidak proses dulu. Tidak mengatakan kami tidak butuh, kami tidak bersih semua.
Kenapa Tuhan nyuruh ambil air bersih lagi? Ya, enggak. Tapi benar Tuhan mengatakan di sini, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Mudah ayat ke-8. Lalu kata Yesus pada mereka, sekarang saya doa dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Jadi pemimpin pesta itu para pelayan disuruh sama Tuhan Yesus setelah hidup satu gayung, ya hidup. Lalu sudah hidup ya, dengan gayung, lalu dia cicipi. Tiba-tiba dia terkejut, tuh ini air. Oh sekarang tuh berubah menjadi anggur. Ya. Kok berubah menjadi anggur? Mereka heran. Ya. Nah setelah pemimpin pesta itu mengetap air yang telah menjadi anggur itu, dan dia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang menjadi air itu mengetahuinya. Dia memanggil mempelai laki-laki ayat 10 dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sudah orang buat minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik, ya, yang baik sampai sekarang. Jadi ini mengherankan. Biasanya orang datang lalu anggur dibagi, itu dianggap anggur yang baik. Sudah habis, tapi kenapa ini air menjadi anggur yang lebih baik daripada yang sudah diminum oleh para tamu? Nah di sini jelas sekali. Karena di sini sudah kita ulangi bahasa ayat 7 bagian akhir. Karena apa? Ya, kami terjadi ada air dari anggur, dan mereka pun mengisinya sampai penuh, tidak protes, langsung digeletak dan dilakukan. Ya. Nah ini yang menyebabkan tadinya asok, ya, ribut, orang Yahudi tidak bagian anggur, ribut, asok, ya, asok. Tapi kemudian jadi aman, tidak ada masalah. Dan kemudian yang tidak kebagian anggur, lalu dapat minum semuanya sampai pulang. Jadi ini situasinya tempat berobat. Karena apa? Karena di sini dikatakan dan mereka pun mengisinya sampai penuh, tidak protes apa yang diletakkan terus dilakukan. Ini iman, ya iman. Jadi apa yang Tuhan perintah, apa yang firman Tuhan katakan, lalu langsung melakukan ini iman. Nah saudara, disinilah setelah terjadi ada anggur yang baru, maka tidak ada kekacauan, aman. Orang Yahudi tidak hidup, tidak berolah, aman. Bahkan berubah dari kepuasan di situ ya. Ada damai, ada sejahtera. Nah inilah saudara. Sekarang banyak sekali orang mengeluh masalah kehidupan, kekurangan, masalah ekonomi dan sebagainya. Ya. Tapi supaya belajar dari ini, mengapa banyak orang Kristen hidup mengalami kesulitan, mengeluh ekonomi dan sebagainya. Karena apa? Dia dengan firman Tuhan tidak melakukan. Kalau dia dengan firman Tuhan tidak melakukan, pasti segala sesuatu akan beres. Ya. Seperti ini tadi yang ada pelayan. Dan mereka pun memilikinya sampai penuh. Sehingga timbul perubahan yang luar biasa di situ. Nah saudara, ada pelajaran apa yang dapat kita petik di dalam kisah ini? Ya. Ada 3 pelajaran. Ya. Ada 3 pelajaran yang perlu diperhatikan, perlu dipelajari, perlu diterapkan di dalam hidup semua orang Kristen, termasuk yang sudah bermasyarakat. Pelajaran yang pertama, di situ Ibu Yesus peka, tanda terhadap situasi yang tidak kondusif, yang tanggap, peka melihat situasi begitu. Nah, jadi ini ada pelajaran yang sangat baik buat orang Kristen, supaya orang Kristen juga tidak apatis. Kalau melihat situasinya, sekelilingnya, tetangganya, ada pengalaman kesulitan, kehidupan rohani, ekonomi yang juga mengalami kesulitan dan ada masalah. Ini orang Kristen harus peka.
melihat situasi itu harus peka, harus tangkap. Dan tidak cukup peka dan tangkap saja, tapi harus berbuat. Seperti itu saya itu. Dia berbuat. Lalu apa? Aturan anggur. Dia berbuat saja itu. Kemudian yang kedua, apa yang diperintahkan oleh kamu, laksanakan. Ya. Nah ini namanya orang ini itu tanggap dan peka dengan situasi ada banyak orang itu tidak berbuat begitu. Ya. Padahal orang Kristen adalah dianggap apa diajar sebagai jalan dunia. Ya. Jalan dunia, tapi tidak peka, tidak tanggap terhadap lingkungan sekitarnya, kanan kirinya, depannya, belakangnya. Ya. Ada masalah, dia saya tidak berbuat apa-apa. Nah ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, ini yang bisa kita ambil di sini, yaitu apa yang diletakkan langsung dilakukan, sekalipun tidak masuk di akal, langsung. Kadang-kadang memang firman Tuhan suka tidak masuk di akal, langsung lakukan. Nah, jadi ini berbeda orang Kristen kalau dengan firman Tuhan, apakah itu dirasakannya pahit atau manis, atau dia masuk di akal, langsung lakukan. Jangan masuk dalam telinga, lalu dia tidak berbuat apa, langsung lakukan. Maka hal itu akan terjadi perubahan yang hebat. Ya. Yaitu terjadinya perubahan ya, dari air menjadi anggur, kemudian suasana menjadi tenang dan tertib. Kuncinya itu diperintahkan, lalu langsung melakukan. Ini kuncinya. Ya. Jadi banyak sekali. Padahal Yesus berkata, aku datang supaya kamu memiliki dan punya hidup yang berlimpahan. Jadi Yesus tidak punya prinsip, tidak mengendaki bahwa Anda saja diberi hidup, tapi hidup yang terus berkembang. Itu tidak. Yesus berkata, aku datang supaya kamu mempunyai hidup yang berlimpahan. Kelimpahan di bumi dalam bidang ekonomi, kesehatan dan sebagainya, juga kelimpahan di surga. Ya. Jadi kuncinya di situ ya, kuncinya. Ya. Jadi kalau mau diberkati ya, hidupnya, taatilah perintah Tuhan itu, lakukan. Ya. Maka Anda akan diberkati. Yesaya 48, tepat, bukan Yesaya 48. Ya, Yesaya 48 kita bisa belajar juga dari apa yang terjadi di situ. Yesaya 48. Ya, sudah ketemu. Saya akan bacakan Yesaya 48 ayat yang 18. Demikian firman Tuhan. Ya. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, jadi sekiranya bisa iya, bisa tidak, bisa yes, bisa no, ya, sekiranya, ya. Jadi tergantung daripada yang mendengarkan, ya. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, nah ini, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Nah, jadi si sungai itu yang ada airnya itu selalu mengalir, ya, selalu mengalir. Dan itu yang Yesaya digambarkan seperti itu. Jadi setiap orang yang mendengar perintah-perintah Tuhan yang melakukan ini diberkati, berkatnya itu tidak pernah berhenti, selalu mengalir seperti apa? Seperti aliran sungai. Ya, sungai ada airnya terus mengalir terus. Dan ini biasanya mengumpamakan begitu. Kuncinya mendengarkan firman dan melakukan. Kuncinya, ya. Maka ini dikatakan sekiranya bisa ya, bisa tidak, bisa no, bisa yes. Ya. Jadi kalau ini berarti itu sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, ya, maka damai sejahteramu ya, akan seperti sungai yang tidak pernah kering.
hidup dalam kedamaian. Ya, ya, ini yang saya alami. Saya yang pernah merasa tidak damai. Logikanya pensiun saya kecil gak cukup untuk biaya kehidupan saya dengan anak cucu. Tapi saya merasa damai. Kenapa mesti takut? Ada banyak orang kita takut, ini takut itu. Ya, nggak ada uang dan sebagainya. Ada belas saya nggak pernah begitu. Kalau saya yakin Allah yang kita sebut Allah yang kaya, Allah yang di dunia kelihatan milik Allah. Nah, Allah adalah bapak kita orang percaya. Kita orang percaya anak Allah. Tidak mungkin bapak kita kejam. Maka ada nyanyian Allah peduli, Allah mengerti. Tapi ada banyak orang yang menyanyi dalam mulutnya Allah mengerti, Allah peduli. Nanti kok masih mengeluh? Menghadapi kesulitan ekonomi sedikit sudah mengeluh. Ya. Nah ini, jadi saat mengenal diri Tuhan dan melakukan maka damai sejahtera itu termasuk berkat. Ya, adalah tidak pernah berhenti mengalir seperti air yang ada airnya, sungai yang ada airnya. Yang kedua, dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saya berulang-ulang naik kapal laut. Itu di belakang, itu Pak Bambang juga ikut. Saya bawa Sumatera, dari Sumatera kembali lagi ke Jawa, terus pakai kapal laut. Kalau kita naik kapal laut, saya dari Jakarta mau ke Jambi, itu sampai 3 hari 3 malam. Jadi waktu malam itu kesel tidur kan. Bicaranya, tapi kita jalan-jalan. Tapi lihat lainnya pada tidur. Lalu apa itu? Pemimpin kapal juga istirahat itu. Malah yang pegang mesin saja di bagian mesin juga ada yang tidur juga. Berhenti istirahat. Tetapi ada satu hal yang kita tidak pernah berhenti, yaitu gelombang. Setiap detik gelombang itu selalu ada. Gelombang laut. Ya. Lainnya apa saja? Matahari berhenti, malam tidak bersinar. Bulan berhenti, ya, siang tidak bersinar. Ya. Jadi ada kalanya berhenti, tetapi gelombang tidak pernah. Terus ya berjalan gelombang itu. Ya. Jadi saya mengumpamakan orang yang taat mendengarkan firman dan melakukan, tidak perlu bimbang, maka ini dikatakan, dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ini berkat, ya, berkat. Itu lakukan, ya, lakukan dengan firman, melakukan yang itu sekali itu rasanya berat. Jangan lakukan, jangan ditunda-tunda. Sebaliknya, tinggal firman, orang Kristen dengan firman tidak melakukan itu dosa besar, sama dengan pemberontakan terhadap Allah. Jadi itu namanya tadi saya katakan, saya sudah dulu lama-lama memberikan firman. Jadi intinya taat berkat datang, taat kedamaian datang, ya, taat berkat firman. Oke, mau taat nggak? Amin. Mau melakukan? Amin. Kalau itu berat, sudah sering lakukan ya, sudah bertahan. kalau ini betul maksud mati. Tuhan yang boleh, Tuhan mengerti, Tuhan peduli. Ya seperti ini ya. Yang terakhir, hanya beberapa menit sudah. Saya 2 minggu tinggalkan rumah. Pelayanan yang sangat berat. Di Boyolali, di Jogja, di Solo, di Klaten, sangat berat. Satu hal yang luar biasa, tanggal 2, ya, tanggal 2, ya, saya khotbah pagi hari di satu gereja yang saya belum pernah mengalami. Saya tahun yang lalu khotbah di Bandung, ya, yang hadir sekitar 200, itu sudah sangat besar. Tapi kemarin tanggal 2, di PDI di sana
di daerah Klaten, padahal di dalam kampung itu saya korban pagi-pagi itu yang hadir hampir 500. Ya. Lebih daripada bangunan rohani. Saya heran. Tempat parkir motor sampai 200 lebih motor, belum mobilnya. CPDI di daerah sana. Nah, itu lalu apa? Saya khotbah paginya, sorenya juga khotbah lagi di CPDI yang lain lagi. Karena di sana Boyolali sama itu dirajai oleh CPDI. Dan sebenarnya di rumah sudah menunggu, beras tidak ada. Ya. Ketinggalan biasanya kasih belanja anak saya. Jiwanya 4, 5 dengan saya kasih belanja. Dan itu saya akan praktek di lapangan harus bayar 1 juta. Ya, harus bayar 1 juta untuk kelengkapan lain-lainnya. Dan harus mondok di daerah Bali, harus mondok kos dan harus ada uang. Ya. Di rumah juga tambah-tambah pada waktu itu. Ya. Tapi apa yang terjadi? Saya pagi korban yang dihadiri kita hampir 500, sore yang juga korban di gereja yang satu lagi. Apa yang terjadi? Saya dapat berkat 2 juta. Punya korban 2 kali. Ya, luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan mengerti, Tuhan peduli bahwa di belakang yang ditinggalkan itu tidak perlu uang. Maka begitu saya datang, saya bagi-bagi di tempat kamu. Ini kamu yang mau praktek berapa hukumnya? Katanya 1 juta. SPP-nya berapa? Udah 3 bulan. Belum bayar. 1 bulan berapa? 160 juta itu. Lalu saya tinggalkan sekian hari. Saya bilang ini uang belanja. Kemarin saya tinggalkan, saya tidak beri. Tapi juga 500 saya kasih. Dan masih banyak keluar lagi. Nah ini karena apa? Karena saya pakat melakukan firman. Pakat. Bukan terlalu belakang saya. Nah itu saja. Masih ada kesaksian yang bisa mendorong agar kalian tidak ragu-ragu dan akan firman Tuhan. Ya. Tapi berkati aja nanti lain kali ya. Lain kali. Kita berdoa. Bapak Surgawi yang tersebar dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, demikianlah Tuhan sudah mengajar kepada kami melalui kebenaran firman. Manakala Allah kami taat dengan firman dan melakukannya, maka mujizat terjadi. Seperti halnya pelayan desa diperintahkan lalu tidak protes, sekalipun perintahnya tidak masuk di akal, tapi terus lakukan apa yang terjadi, yaitu air berubah menjadi anggur yang luar biasa oleh Tuhan Yesus. Ada satu kasus orang Yahudi yang tidak bagian minum ribut dalam pesta, tetapi ada orang yang peka tanggap situasi yaitu Ibu Yesus. Ini juga merupakan pelajaran bagi kita. Orang Kristen harus selalu peduli pada lingkungan, peka pada lingkungan, tidak boleh diam. Karena orang Kristen adalah garam dunia, terang dunia, surat Kristus. Jadi tidak hanya kita pandai di dalam bicara di gereja, minimal dan saya harus melakukan. Tetapi baru masalah gereja dalam memimpin jemaat yang kecil ini, tetapi jemaat yang hadir dan tidak hadir, mencoba yang kerja melayani dengan memegang alat musik Tuhan berkati, yang tidak hadir pun Tuhan semuanya berkati, kami segala berkati. Minta Tuhan, kami akan kembali dengan tolong sertai perjalanan kami untuk hidup Bapak dan Bapak darahmu tidak akan tiba di rumah yang selamat bersama saudara kami Juli yang pertama kali hadir di dalam ibadah Islam ini. Kiranya Tuhan menolong dia di dalam segala pergumulannya, di dalam mana saya bebas dan jemaat untuk mendoakan istrinya yang rindu sekali setelah istrinya dari hamil. Tolong kasih dalam doa karena Mas Juli dan istrinya sangat merindukan agar mempunyai anak. Tolong juga doakan. Dalam Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Segala sesuatu kalau Tuhan berkati pasti terjadi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami
ambil mandi. Amin. Ya. Ya, kita langsung saja ya, ada anak. Kita mau percaya dulu. Mau percaya dulu. Ya, enggak, saya tidak menyebut karena ini itu terbatas. Ya. Ya, oke, terus. Nanti lagi salaman kalau pimpinan. Nanti aja nanti saya dari sekarang mau perjaman dulu. Ya, kalau misalnya rokok, ada tawarnya mas. Ambil. oke, saya bersyukur. Mari kita beri motor. Lagi, tidak. Ya, maaf saya tinggalkan. Ya. Ya, saudara. Ya, kita saja karena ini jadwal kita bulanan perjamuan, jadi kita tadi sudah perjamuan di dalam motor, kedua di sini walaupun beberapa orang kita berdoa untuk yang lain, supaya saya sendiri merasa banyak hal yang kurang sehingga komunikasi dengan mereka semua. Saudara, mari kita sama-sama siapkan hati kita. Bapak Ibu sudah kita sudah menikmati firman-Mu. Biarlah Bapak yang menerjemahkannya. Berikan pengertian tentang firman-Mu. Sudah memberitakan firman memberkati. Dan biarlah pertolongan berkembang untuk kita waktu kembali masuk kepada hadirat Tuhan. Masuk ini ke pertemuan Tuhan. Kalau kami Tuhan tidak banyak yang hadir, hanya berkenan sekarang ini saya tidak boleh menolong, kami boleh mendapat berkat dari Tuhan Yesus. Dan doa kami dalam nama Tuhan Yesus mencerahkan antara jamuan kudus pada yang berkata. Amin. Saudara, saya tidak akan memberikan catatan tambahan dan tidak semua sudah biasa mengikuti perjamuan, dan saya merasa bahwa saya tidak berbagi dengan mana dengan saudara. Walaupun beberapa gereja misalkan untuk ada baptisan sebagai bukti mengikuti perjamuan, tetapi ya saya akan menulis satu saja ayat yang untuk menjadi peringatan kepada kita semua sebelum kita memasuki perjamuan ini ya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan